Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman sekalian, Bapak Ibu manajer yang kami hormati. Pada kali ini kami akan mempresentasikan terkait eh, hasil dari text editor yang telah kami buat dari Rihana Team. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Hafiz Nofriza Putra dengan NIM 3 digit NIM terakhir 011, ada Najwan Rahman dengan 3 digit NIM terakhir 024, dan juga ada saya Rizky Anwar Irawan dengan 3 digit NIM terakhir 029. Berikut adalah daftar file yang ada di project text editor kami. Pada program ini ada 3 file header dan juga 3 file body yang masing-masing dinamakan dengan nama kami sendiri untuk memisahkan deklarasi implementasi serta pengerjaan masing-masing individu. Next. Berikutnya adalah penggunaan file dari header saya yaitu Rizky. Di sini total modul yang saya gunakan ada 7. Yang pertama ada print bar yang digunakan untuk menampilkan teks, lalu ada backspace yang digunakan untuk menghapus huruf, lalu ada check clipboard yang digunakan untuk mengecek apakah sudah ada clipboard atau belum sebelumnya. Lalu selanjutnya ada copy to clipboard yang digunakan untuk menduplikat node yang di selection. Selanjutnya ada copy yang digunakan untuk menyalin isi node-node dan memasukkannya ke dalam node baris clipboard. Selanjutnya ada backspace selecting. Fungsi ini digunakan untuk menghapus teks yang kita select. Selanjutnya adalah backspace normal yang digunakan untuk menghapus satu persatu karakter. Next. Berikutnya adalah penggunaan file body yang dinamakan oleh Rizky C. Di sini berisi implementasi atau dari isi fungsi-fungsi yang telah dideklarasikan pada file header tadi seperti logika dan pengaturan if else. Nah, baik selanjutnya merupakan modul dari modul saya atau Hafiz.h, di mana yang total modul yang saya buat tuh ada 9 modul, di mana antara lain modul-modul yang utama itu seperti gerak kursor, membuat baris baru, insert karakter, selecting, dan juga paste clipboard. Di sini juga selain itu ada pendefinisian dari struct-struct-nya, di mana header-header yang lain itu mengikutkan header saya. Jadi bisa dibilang header saya itu sebagai basis dari header-header lain. Nah, selanjutnya ada penggunaan file .c-nya yaitu hafiz.c. Ini merupakan file untuk menyimpan body-body dari header-header yang telah saya buat. Oke, berikutnya ada penggunaan file najwan.h yang dimana ini tuh terdapat definition function dan prosedur yang dibuat oleh Najwan atau itu saya sendiri. Di sini ada new file untuk membuat file baru, buka file untuk melakukan open file to link list ini untuk mengubah bentuk karakter yang dimana nantinya akan berbentuk link list. Lalu ada save file untuk menyimpan file, free all untuk membebaskan dari memori, terus lagi ada tampil isi file itu untuk menampilkan isi file dan juga ada hapus file untuk melakukan delete file. Next please. Lalu di sini ada penggunaan file najwan.c yang dimana ini tuh untuk mengimplementasi atau isi dari fungsi-fungsi yang telah dideklarasikan pada file header.h. Next please. Berikutnya di sini ada penggunaan struct. Jadi di sini ada tab devchar info type. Info type itu untuk menyimpan data yang dimana datanya itu di sini berbentuk karakter. Lalu ada tab devstruct column, pointer address call dan juga ada tab devstruct baris pointer address bar. Itu kenapa menggunakan address bar dan address call karena mereka harus menunjuk ke bentuk merekanya itu sendiri. Lalu ada tab devstruct column itu digunakan untuk menunjuk ke suatu karakter yang dimana di sini ada variabelnya itu info untuk menyimpan karakter yang diinput oleh user. Lalu ada pref dan next itu untuk menghubungkan karakter sebelum dan sesudah sehingga nantinya akan membentuk suatu link list yang dimana bentuk link listnya yaitu doubly link list. Doubly link list di sini itu nantinya untuk mempermudah pergerakan kursor ke kiri ataupun ke kanan. Lalu ada struct baris yang dimana struct baris di sini itu digunakan untuk menunjuk suatu baris yang dimana pointer call itu untuk menunjuk ke karakter baris utama, sedangkan tail itu untuk menunjuk baris ke akhir.
Dan di sini ada pref dan next yang dimana di sini tuh digunakan untuk menghubungkan antar baris sehingga nantinya dapat disimpan dalam bentuk linked list. Terus next please. Oke, berikutnya ada penggunaan struct yang dimana struct di sini itu not clipboard, pointer address clipboard untuk sebagai pendefinisian clipboard itu sendiri. Lalu ada tab destruct not clipboard yang di sini tuh digunakan untuk menyimpan data yang berada di clipboard ketika nanti user melakukan operasi copy atau cut. Struct ini tuh akan menyimpan suatu baris tag yang telah disalin. Lalu ada address call yang di sini tuh pointer call menunjuk ke karakter pertama dari teks yang disimpan di clipboard. Lalu ada address call tail. Ini tuh menunjuk ke karakter terakhir dari teks yang disimpan sehingga proses penambahan atau pengelolaan data dapat lebih mudah. Lalu ada integer long bar yang dimana di sini tuh untuk menyimpan sejumlah karakter yang ada pada data clipboard sehingga nantinya dapat diketahui panjang teks yang disalin tanpa harus menghitung ulang. Berikutnya ada type def struct. Di sini tuh integer ya di sini tuh select point di mana ini tuh untuk menyimpan posisi selection yang di mana X ini tuh untuk menunjuk ke posisi suatu node dan call-nya itu untuk menunjuk ke node yang sedang dipilih. Next please. Baik, berikutnya adalah fitur delete karakter atau yang disebut dengan backspace. Jadi ketika akan menghapus sebuah karakter, maka karakter yang sedang ditunjuk oleh pointer kursor yang akan dihapus. Konsepnya adalah bagaimana kita bisa menyambungkan antara node sebelumnya dengan node setelahnya. Dan di kondisi menyambungkan itu terdapat beberapa kondisi lain yang tentunya berbeda dan juga penanganannya berbeda dan dibedakan juga berdasarkan apakah user sedang melakukan selecting atau tidak. Apabila melakukan selecting, maka akan menggunakan bantuan dari pointer cell start dan juga cell end. Next. Selanjutnya adalah fitur copy dan clipboard, yaitu fitur yang digunakan untuk mengambil isi dari node utama yang ditunjuk oleh sel start dan juga sel end. Kemudian setiap node yang diselect tersebut akan diduplikat dan disimpan di clipboard. Kemudian clipboard akan diduplikat kembali untuk disambungkan ke node utama atau untuk dimasukkan ke node utama. Untuk penjelasannya di next dulu. Berikut adalah proses lebih lengkap dari proses copy dan paste, di mana pada kasus kali ini misalnya node memiliki 3 huruf, node utama atau node baris sekarang memiliki 3 huruf. Ketika dilakukan copy, node mulai dari sel start sampai sel end akan diduplikat dan dimasukkan ke dalam struct clipboard. Jadi clipboard juga adalah mungkin bisa direpresentasikan sebagai kumpulan dari node huruf. Selanjutnya ketika melakukan paste atau ketika user melakukan ctrl play, itu akan dibuatkan sebuah node baru, duplikat dari clipboard yang akan dimasukkan ke dalam node utama atau current bar saat ini. Berikut dapat dilihat ilustrasinya setelah dilakukan duplikat clipboard, node utama setelah dilakukan paste akan memiliki 6 node. Jadi kenapa dilakukan duplikat sebanyak 2 kali? Yang pertama adalah tentu untuk menyimpan sebuah huruf, kita memerlukan suatu wadah. Nah, clipboard ini adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan huruf yang kita copy. Selanjutnya, kenapa kita perlu menduplikatnya lagi? Karena kita itu perlu memiliki node yang akan dimasukkan ke dalam node utama. Jadi hasil yang udah kita copy dari clipboard itu perlu diduplikat lagi karena apabila tidak diduplikat maka kita tidak bisa melakukan paste berulang kali sehingga proses tersebut dibutuhkan agar kita bisa mempaste teks yang kita copy berkali-kali. Next. Ya mungkin, Berikut ada tambahan adalah juga ya, oh, entar, ada tambahan dari saya Rizky, bentar. Nah, boleh jadi boleh. konsep-konsep ini, penggunaan linkers ini akan menjadi dasar-dasar dari fungsi-fungsi lainnya, seperti misalnya insert karakter, itu akan menjadi, konsep dasar untuk di, modul paste fitur paste. Jadi paste itu sebenarnya mirip seperti insert karakter, karena di paste itu kita akan menyambungkan, node yang ada di clipboard dengan node yang ada di, tekstil utama. Kemudian, seperti delete karakter juga merupakan konsep dasar dari fitur cut, di mana ketika kita meng-cut suatu teks atau node dari rangkaian node utama, itu seperti kita sama seperti delete karakter, di mana kita akan memutus node yang dipilih tersebut untuk dihilangkan dari rangkaian utama. Seperti itu.
Baik, selanjutnya adalah outcome atau hasil yang telah kita dapatkan sampai UAS saat ini. Yang pertama adalah, modul-modul atau fitur-fitur yang dikerjakan oleh Hafiz, yaitu ada di tabel kolom paling kiri, di mana Hafiz mengerjakan insert karakter, sistem gerak kursor, baris baru, selecting, dan juga paste. Dan juga untuk kolom di tengah adalah hasil pengerjaan dari saya, yaitu delete karakter, menampilkan teks, cut, clipboard, dan juga copy. Dan untuk kolom yang paling kanan adalah hasil yang telah dikerjakan oleh Najwan, yaitu save file, open file, delete file, dan juga new file. Next. Ah, udah. Baik, sekian presentasi untuk konsep text editor yang telah kami buat sampai UAS saat ini. Mungkin lebih banyaknya Hafiz akan buat penutupan, Hafiz. Baik, mungkin cukup sekian, presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada sedikit kata-kata, ya, Salhan adalah salah satu guru terbaik, untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk, sesi kali ini kita mulai melakukan, sesi demo program. Kita mulai dari pool dulu, sesuai dengan arahan dosen-dosen. Oke, pool berhasil lah. Kita refresh. Kita langsung buka saja. Oke, jadi, programnya cukup simpel, di mana terdapat 2 kali looping, di mana looping pertama itu untuk masuk ke menu-menu awal, dan looping kedua itu, merupakan, fungsi untuk, menginputkan karakter seperti misalnya input karakter, delete, backspace, baris baru, dan lain-lain. Kita langsung coba programnya. Nah, pertama di sini bisa kita lakukan adalah membuat file baru. Misalnya kita pilih nomor 1, kita mengirimkan beberapa teks. Nah, fungsi-fungsi yang sudah kita jelaskan tadi di presentasi sebelumnya, itu juga dapat dilakukan seperti menghapus, tadi menambah karakter, kemudian apalagi teman-teman? Men-selecting, Baris baru, ya baris baru juga tadi sudah diperagakan. Misalnya kita mau men-selecting, coba ini baris selecting baru, Hafiz. baris Selecting selecting. Hafiz. Nah, emang, selecting di sini tidak apa ya, tidak diberi warna karena kami cukup kesulitan di bagian, fungsi tersebut karena menggunakan modul-modul bawaan, dari Windows-nya, dan, kami kesulitan dalam menggunakan dan menjelaskannya. Jadi, untuk sementara, untuk selecting ini kita tidak menggunakan seperti warna-warna ya. Misal saya coba mencaleg kata habis ini ya. Nah, misalnya kita bisa, mengcopy dan juga meng-cut ya. Misalnya saya coba mengcopy dulu, kemudian saya coba, Ctrl P, dia langsung, terpaste dan bisa lebih dari sekali. Seperti yang tadi Rizky jelaskan. Kenapa harus diduplikat clipboard-nya. Kemudian kita bisa juga menghapus dengan, fitur cut. Nah, bakal terhapus. Apalagi teman-teman? Oh ya, ada juga fitur split baris, bisa, split suatu karakter di tengah-tengah atau juga menggabungkan karakter. Seperti itu. Ini juga ada juga fitur gerak-gerak kursor untuk, ke kanan dan ke kiri. Ke bawah juga bisa. Nah, juga ada lagi, fitur save, di mana kita akan menginputkan nama filenya, misalnya, tes, beserta dengan ekstensinya seperti txt. Nah, pasti bisa disimpan, kita bisa lanjut ketik lagi, atau juga kita bisa lanjut, keluar dari fitur, edit text ini. Kita coba buka file tadi ya. Ya, seperti itu. Kemudian, tadi open file ya. Nah, sekarang kita coba untuk, mendelete file tersebut, oke. Dan ketika kita coba file tadi, maka file tidak ditemukan. Apalagi teman-teman? Oke, boleh. Misalnya kita menghapus, file yang belum ada, misalnya, test67, maka file tidak ditemukan. Misalnya kita juga mau mengopen file yang belum ada, itu juga tidak bisa. Jadi kita hanya bisa membuat teks-teks yang ada.
Atau mungkin satu lagi misalnya kita coba gini. Kita save dulu. Kita keluar, kita buka, dan kita coba tambahkan yang lain. Dan ketika kita mencoba meng-save lagi, kita harus menginputkan nama file lagi. Mungkin ini sedikit kelemahan dari fitur text editor kami, karena setiap kali kita nge-save harus menginputkan nama file lagi. Oke, mungkin cukup sekian demo program dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.